Mertua sombong menghinaku miskin karena aku bekerja sebagai pelayan restoran. Dia tak tahu bahwa aku pemilik restoran mewah itu. Ku buat dia syok saat melihatku datang dengan mobil mewah dan semua pegawai menunduk kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ratna. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ratna akan membawakan cerita yang bisa bikin nangis hingga gemes mendengarnya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu bunda-bunda dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Sejak menikah dengan Andre, hidupku bak roller coaster. Dari luar, kami adalah pasangan yang sempurna. Andre adalah manajer muda di sebuah perusahaan arsitektur ternama, dan aku, Rani, adalah seorang wanita yang, menurut orang, beruntung mendapatkan pria seperti dia. Tapi di balik senyum yang kami pamerkan di acara keluarga, ada satu kerikil besar yang selalu menjadi penghalang. Mertuaku, Bu Wati. Bu Wati adalah tipikal sosialita kelas atas. Penampilan adalah segalanya baginya. Ia selalu tampil dengan perhiasan berlian, tas bermerek, dan pakaian desainer yang harganya bisa membeli beberapa sepeda motor sekaligus. Sejak awal hubungan kami, ia sudah terang-terangan tidak menyukaiku. Alasannya sederhana dan selalu sama, aku miskin. Ya, baginya, seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan restoran tidak pantas mendampingi putranya. Setiap kali kami bertemu, ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindir atau bahkan menghinaku. Rani, kenapa tidak cari pekerjaan lain? Jadi pelayan itu tidak ada masa depannya. Katanya suatu sore saat kami makan malam. Andre selalu berusaha membela, tapi Bu Wati hanya akan memutar bola matanya dan berkata, "Kamu terlalu naif, Andre. Dia hanya memanfaatkanmu." Tentu saja, ia tidak tahu kebenarannya. Tidak ada yang tahu. Aku memang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran yang disebut Le Fleur. Itu adalah restoran yang sangat elegan, mahal, dan selalu penuh. Dan ya, aku memang mengenakan seragam pelayan, melayani tamu, dan membawa nampan berisi makanan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah restoran itu milikku. Le Fleur adalah hasil kerja keras dan tabunganku selama bertahun-tahun. Nama, Le Fleur, adalah plesetan dari namaku, Rani, yang berarti ratu atau bunga, dan aku mendedikasikan seluruh hidupku untuk membangunnya. Aku memang memiliki manajer dan staf profesional, tapi aku suka sesekali turun tangan langsung. Hal ini kulakukan bukan hanya untuk mengawasi kualitas, tetapi juga untuk mengingatkan diriku sendiri dari mana aku berasal, dari seorang gadis desa yang datang ke kota dengan mimpi besar. Ini adalah caraku untuk tetap membumi. Andre tahu tentang rahasia ini. Dialah satu-satunya orang yang tahu bahwa pelayan restoran yang dihina Bu Wati sebenarnya adalah pemilik dari Le Fleur. Ia juga satu-satunya yang mendukung keputusanku untuk tetap merahasiakannya. Aku tidak peduli kamu pemilik restoran atau penjual bakso, Ran. Aku mencintaimu apa adanya, katanya suatu malam. Kata-kata itu selalu membuatku kuat menghadapi segala cemoohan dari ibunya. Namun, kesabaranku mulai menipis. Semakin sering Bu Wati menghina dan meremehkan, semakin besar keinginan di dalam diriku untuk membuka kedok ini. Aku tidak ingin lagi menjadi si miskin di mata Bu Wati. Aku ingin dia tahu bahwa putranya tidak menikahi wanita yang ia bayangkan. Aku ingin dia tahu bahwa wanita yang ia hina itu adalah seorang pebisnis sukses yang membangun semuanya dari nol. Puncaknya terjadi ketika Bu Wati mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-60. Seluruh kerabat dan kolega kelas atasnya diundang. Ia meneleponku dan berkata, "Rani, jangan datang dengan baju pelayanmu. Nanti membuatku malu." Aku hanya tersenyum tipis. "Tenang, Ma. Aku pasti akan datang dengan penampilan terbaikku," jawabku. Kata-kata itu bukan janji kosong. Di malam pesta itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan siapa diriku. Aku akan datang sebagai Rani, pemilik restoran Le Fleur, dan aku akan membuat Bu Wati terdiam selamanya. Pesta ulang tahun ke-60 Bu Wati diadakan di sebuah ballroom mewah di Hotel Bintang 5. Kilauan lampu kristal menyilaukan mata,
memantul pada gaun-gaun sutra dan perhiasan berlian yang dikenakan para tamu. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga lili yang menghiasi setiap sudut ruangan. Para tamu yang datang sebagian besar adalah kolega bisnis dan sosialita papan atas, dunia yang sangat asing bagiku. Aku memandang sekeliling, merasa seperti seekor burung pipit yang tersesat di tengah kawanan burung merak. Andre menggandeng tanganku erat, seolah tahu kegugupan yang kurasakan. "Relax, Ran. Kita hadapi ini bersama," bisiknya, meyakinkanku. Aku mengangguk. Kami berjalan mendekati Buati yang sedang dikerumuni oleh teman-temannya. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang berkilau, dengan kalung berlian yang mencolok di lehernya. Senyumnya lebar, menyapa para tamu dengan anggun. Namun, saat matanya bertemu dengan mataku, senyum itu perlahan memudar, tergantikan oleh ekspresi jijik yang tak bisa ia sembunyikan. "Andre, kamu datang. Syukurlah," katanya. Suaranya terdengar manis, namun tatapan matanya tajam menusukku. "Oh, ini istrimu? Aku hampir tidak mengenalinya." Sindirannya langsung menghantam. Ia memandangku dari atas sampai bawah. Malam itu, aku mengenakan gaun koktail sederhana berwarna biru dongker yang kupesan dari penjahit langganan. Gaun itu pas di badanku, elegan, dan jauh dari kesan mewah yang dipakai para tamu lain. Aku tidak ingin berlebihan, tapi aku juga tidak mau terlihat kumuh. Andre mengencangkan genggamannya pada tanganku. "Gaun ini cantik. Ma, Rani terlihat anggun," bela Andre. "Anggun? Andre, apa kamu tidak lihat? Gaunnya bahkan tidak ada mereknya." "Jelas kali ini gaun murah," balas Buati dengan suara yang cukup keras hingga beberapa orang di sekitarnya menoleh. "Seharusnya kamu tidak datang dengan pakaian seperti ini, Rani. Aku sudah bilang, kan? Kamu membuatku malu." Jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti ada jarum yang menusuk dadaku. Semua mata tertuju padaku, menimbang-nimbang dan menilai. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan halus dari para wanita di sekeliling Buati, entah tentang gaunku atau tentang diriku. Aku memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. "Ma, saya minta maaf jika gaun saya tidak sesuai standar. Tapi yang terpenting, saya dan Andre datang untuk merayakan ulang tahun Mama," ujarku, berusaha mempertahankan senyum. "Hanya itu? Kamu tidak membawa hadiah?" tanyanya, menaikkan satu alisnya. "Andre memberiku hadiah jam tangan mahal." "Loh, kamu tidak bawa apa-apa? Atau kamu tidak mampu?" "Ya." Aku tidak heran. Kata-kata itu bagai bom waktu yang meledak tepat di telingaku. Nafasku tercekat. Andre hendak membuka mulut, tapi aku menghentikannya dengan sentuhan pelan di lengannya. Ini sudah keterlaluan. Kali ini, aku harus melakukan sesuatu. Aku menatap lurus ke mata Buati. Senyumku menghilang. "Mama benar. Saya memang tidak membawa hadiah untuk Mama malam ini," ucapku dengan suara tenang. "Tapi saya akan memberikan kejutan kecil. Kejutan yang akan membuat Mama dan semua orang di sini terkejut." Buati mendengus. "Kejutan apa? Mau menyanyikan lagu ulang tahun?" "Tidak perlu, Rani. Suaramu tidak akan membuatku terkesan." Aku tidak membalas lagi, hanya tersenyum simpul. Aku mengeluarkan ponsel dari tas tanganku dan mengetik pesan singkat. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi menghampiriku. Pria itu adalah Bimo, manajer restoran Le Fleur. Ia membisikkan sesuatu di telingaku. Aku mengangguk dan memberikan isyarat padanya untuk menunggu. Aku berpamitan pada Andre dan Buati, lalu pergi ke arah pintu keluar. "Mau kemana dia, Andre? Mau kabur karena malu?" Terdengar suara Buati di belakangku. Aku tidak menoleh. Aku hanya terus berjalan, sementara Andre mengikutiku. Wajahnya penuh tanda tanya. "Rani, kamu mau melakukan apa? Jangan gegabah," bisiknya saat kami sudah berada di luar ballroom. Aku hanya tersenyum misterius. "Sebentar lagi kamu akan tahu, sayang. Mama MU dan semua orang itu akan tahu siapa aku sebenarnya." Di luar,
Mobil sport mewah berwarna merah sudah menungguku. Bimo, sang manajer, sudah berdiri di samping pintu mobil, menungguku. Aku menoleh ke Andre. Senyumku semakin lebar. "Ini mobil siapa, Ran?" tanyanya, terkejut. "Mobilku," jawabku singkat. "Bimo, aku mau ke restoran sekarang. Ada satu hal penting yang harus kulakukan." "Siap, Bu Rani," jawab Bimo dengan sikap hormat. Ia menundukkan kepala. Andre terkejut mendengar Bimo memanggilku Bu Rani. Sejak ia menikahiku, ia hanya melihatku sebagai pelayan restoran. Ia tidak pernah melihatku dihormati seperti ini. Ia melihat Bimo, pria parubaya yang usianya jauh lebih tua dariku, membukakan pintu mobil dengan sikap penuh hormat. Aku masuk ke dalam mobil, dan Andre masih berdiri mematung. "Andre, kamu mau ikut?" tanyaku. Andre mengangguk linglung, lalu buru-buru masuk ke dalam mobil. Bimo mengemudikan mobil kami. Sepanjang perjalanan, Andre hanya terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia memandangku, seolah baru pertama kali mengenalku. Sejak awal, ia tahu aku adalah pemilik restoran. Tapi ia tidak pernah tahu seberapa sukses dan besar bisnis yang kumiliki. Ia juga tidak pernah melihatku dalam peran ini. Mobil berhenti di depan sebuah restoran megah yang penuh dengan lampu-lampu berkelap-kelip. Di papan namanya tertulis jelas, Le Fleur. Pintu mobil dibukakan oleh seorang valet yang sigap, dan saat aku keluar, semua staf yang berdiri di depan, mulai dari hostes hingga pelayan, menundukkan kepala hormat padaku. "Selamat datang, Bu Rani," ujar mereka serempak. Aku balas tersenyum. Andre masih terdiam di sisiku. Matanya memandangku dengan takjub. Baginya, ini adalah dunia yang baru. Dunia yang selama ini aku sembunyikan. Dan malam ini, dunia itu akan terekspos, bukan hanya untuknya, tetapi untuk mertuaku yang sombong. Aku hanya butuh waktu beberapa jam saja. Setelah ini, aku akan kembali ke pesta Buati. Dan aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Di dalam kantor pribadiku di lantai atas restoran Le Fleur, aku duduk di kursi kerja yang empuk. Andre masih berdiri di ambang pintu. Matanya tak lepas dariku. Ruangan ini adalah surga kecilku. Dindingnya dihiasi dengan lukisan abstrak, dan jendela besar menampilkan pemandangan kota Jakarta di malam hari. Tumpukan dokumen dan buku resep tertata rapi di atas meja. Di sudut ruangan, ada foto-foto yang menggambarkan perjalanan Le Fleur, mulai dari saat masih berbentuk kafe kecil sampai menjadi restoran mewah seperti sekarang. "Duduklah, Andre," ajakku sambil tersenyum. Andre berjalan perlahan, lalu duduk di kursi di hadapanku. Ekspresi wajahnya masih campuran antara kagum dan bingung. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, lalu kembali menatapku. "Jadi ini semua benar?" tanyanya, suaranya pelan. "Aku tahu kamu pemiliknya, tapi aku tidak pernah membayangkan kalau Le Fleur sebesar ini. Dan kamu mengelola semuanya sendiri?" "Aku punya tim yang hebat," jawabku. "Aku hanya mengawasi. Tapi ya, pada dasarnya, ini semua adalah hasil kerja kerasku." Aku melihatnya menghela napas panjang. "Selama ini, aku selalu melihatmu sebagai Rani, istriku yang sederhana. Tapi di sini, kamu adalah Bu Rani. Semua orang menunduk kepadamu. Bahkan Bimo, yang usianya jauh lebih tua, sangat menghormatimu. Aku merasa bodoh." "Jangan begitu," ujarku, meraih tangannya di atas meja. "Kamu tidak bodoh. Kamu selalu tahu. Hanya saja, kamu tidak pernah melihat sisi ini." "Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah menunjukkannya padaku? Padahal selama ini ibu selalu menghinamu di depan mataku," tanyanya. Nada suaranya berubah menjadi sedikit frustrasi. "Andre, aku tidak menyembunyikannya darimu. Hanya saja, aku tidak pernah membawa pekerjaan ke rumah. Aku ingin hidupku denganmu normal. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena hartaku. Jelasku dengan jujur. Dan aku ingin Mama MU melihatku apa adanya. Aku ingin dia menghargaiku sebagai manusia, bukan karena status sosialku." Andre terdiam.
Ia membenarkan kata-kataku. Sejak kami menikah, aku memang selalu bersikap sederhana. Aku tidak pernah membelikan barang mewah untuknya atau dirinya sendiri. Kami hidup layaknya pasangan kelas menengah pada umumnya. Bahkan, Andre seringkali mentraktirku, dan aku tidak pernah protes. Aku ingin dia merasa bahwa ia adalah kepala rumah tangga yang bisa menghidupi keluarga, tanpa harus merasa tertekan oleh statusku. Kamu benar, gumamnya. Tapi kali ini, ibu sudah keterlaluan. Ia menghinamu di depan banyak orang. Dan kamu akan membalasnya, kan? Tentu saja, jawabku. Senyum sinis tersungging di bibirku. Ini bukan tentang membalas dendam, Andre. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa kata-katanya tidak lagi bisa menyakitiku. Ini tentang harga diri. Aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju sebuah lemari besar. Di dalamnya, tergantung sebuah gaun malam yang tidak kalah mewah dari yang dipakai Buati. Gaun itu berwarna merah darah, terbuat dari sutra berkualitas tinggi dengan manik-manik yang berkilauan. Ini adalah gaun yang khusus kupesan dari desainer ternama di Milan. Gaun ini adalah senjataku malam ini. Gaun itu? Kenapa kamu punya gaun seperti itu? Tanya Andre. Matanya membelalak. Tentu saja, sayang. Aku adalah pemilik Le Fleur. Aku harus punya beberapa gaun untuk acara khusus. Dan malam ini adalah malam yang sangat khusus. Kataku sambil tersenyum. Aku mengajak Andre ke dapur restoran. Para koki dan pelayan sibuk menyiapkan pesanan. Aku memanggil kepala koki, Chef Antoine, seorang koki asal Perancis yang sudah bekerja denganku selama 5 tahun. Chef, saya butuh bantuan Anda, kataku dalam bahasa Inggris, karena Chef Antoine tidak fasih berbahasa Indonesia. Tentu, Bu Rani, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Saya butuh catering spesial. 1 set hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup terbaik dari Le Fleur. Truffle dari Italia, foie gras, filet mignon terbaik, semua yang paling mahal dan paling eksklusif. Jelasku. Chef Antoine mengangguk. Untuk berapa orang, Bu? Untuk 1 meja VIP. Jawabku. Mataku menyala. Dan saya ingin Anda mengantarnya langsung ke pesta ulang tahun mama saya. Aturannya, Anda harus menunggu sampai saya memberikan kode. Setelah itu, hidangan itu harus disajikan di meja VIP itu, dan pastikan semua orang melihatnya. Siap, Bu Rani, ujar Chef Antoine. Wajahnya penuh semangat. Ia tahu ini bukan sekadar pesanan biasa. Aku dan Andre menghabiskan waktu di restoran selama beberapa jam, mengawasi persiapan. Andre tampak takjub melihat cara kerjaku. Ia melihat bagaimana aku berinteraksi dengan staf, memberikan instruksi yang jelas, dan bahkan sesekali turun tangan untuk mencicipi makanan. Ia melihat sisi diriku yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rani, seorang pebisnis yang tangguh dan cerdas. Kamu luar biasa, Ran. Bisiknya saat kami berada di mobil, dalam perjalanan kembali ke hotel. Aku hanya tersenyum. Aku tidak ingin membalas pujiannya. Aku hanya ingin ia melihat kenyataan ini dengan matanya sendiri. Sesampainya di hotel, kami langsung menuju ballroom. Pesta masih berlangsung, tetapi Buati sedang tidak terlihat. Aku melihat teman-teman Buati yang tadi menilaiku. Mereka masih bergosip sambil minum-minum. Andre menggenggam tanganku. Ia tampak tegang. Rani, kamu yakin? Tanyanya lagi. Ini bisa membuat ibu marah besar. Aku tidak peduli, jawabku tegas. Aku sudah lelah. Ini saatnya dia tahu siapa aku sebenarnya. Aku mengambil napas dalam, membetulkan gaunku, dan memasuki ruangan itu dengan kepala tegak. Andre mengikutiku, berdiri di sisiku, seolah-olah ia adalah tamengku. Kami berjalan perlahan menuju meja Buati. Sontak, semua mata menoleh padaku. Bukan karena gaun yang kupakai, tapi karena aura yang terpancar dariku. Aku tidak lagi tampak seperti gadis lugu yang bisa diinjak-injak. Malam ini, aku adalah ratu. Pesta ulang tahun Buati yang tadinya meriah mendadak hening. Semua mata tertuju padaku dan Andre yang baru saja memasuki ballroom.
Bukan hanya karena gaun malam merah yang melekat indah di tubuhku, tapi karena aura yang terpancar dariku. Gaun ini bukan sekadar pakaian, itu adalah pernyataan. Gaun ini berteriak tanpa suara bahwa aku bukan lagi Rani, pelayan restoran. Aku adalah Rani, wanita yang memegang kendali. Buati yang tadinya tertawa dengan teman-temannya, kini menoleh dan terkejut melihatku. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia melihatku, lalu Andre yang berdiri di sampingku, tangannya menggandeng tanganku erat. Ia tampak bangga. Andre seolah ingin berkata pada semua orang, "Ini istriku." "Rani?" panggil Buati. Suaranya terdengar ragu. Apa yang terjadi? Kamu terlihat berbeda." Aku tersenyum tipis. "Selamat ulang tahun, Ma. Maaf saya agak terlambat," kataku dengan suara yang tenang namun tegas. Seorang wanita parubaya, teman dekat Buati yang bernama Tante Vina, mendekat dengan senyum sinis. "Wajahmu tidak berubah, Rani, tapi gaun itu, apakah itu gaun tiruan? Kelihatannya mewah sekali," sindirnya. Teman-teman Buati yang lain ikut tertawa kecil. Mereka mengira aku membeli gaun palsu dari toko online untuk pamer. Aku tidak merespons. Aku hanya menatap lurus ke mata Buati. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang aku dan dia. Buati akhirnya sadar bahwa ia sedang diperhatikan oleh para tamunya. Ia kembali memasang wajah sombong dan berkata, "Hentikan drama ini, Rani. Kembali ke tempatmu dan duduk. Kamu membuatku malu." "Drama?" kataku. Suaraku meninggi sedikit. "Mama bilang saya membuat Mama malu? Sejak saya menikah dengan Andre, Mama selalu mempermalukan saya. Mama bilang saya tidak pantas untuk Andre. Mama bilang saya hanya seorang pelayan restoran miskin yang tidak punya masa depan. Mama bilang saya tidak bisa memberi hadiah yang sepadan dengan jam tangan Andre untuk Mama. Jadi malam ini, saya ingin memberikan hadiah terbaik untuk Mama." Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Andre yang ada di sisiku menggenggam tanganku semakin erat. Aku menoleh padanya, memberikan senyum meyakinkan. Ini adalah pertarungan yang harus kuhadapi sendirian. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirimkan satu pesan singkat. Beberapa detik kemudian, pintu ballroom terbuka lebar. Seorang maitre de hotel dengan seragam resmi masuk, diikuti oleh dua orang pelayan yang mendorong troli makanan besar. Di depan mereka, berjalan Chef Antoine, kepala koki Le Fleur. Ia mengenakan seragam koki putihnya yang bersih dan topi tinggi, memimpin rombongan itu dengan penuh profesionalisme. Para tamu di ballroom langsung terdiam. Mereka mengenali Chef Antoine, koki yang sangat terkenal di Jakarta. Ia adalah salah satu koki terbaik yang dimiliki restoran Le Fleur. Andre, yang berdiri di sampingku, juga ikut terkejut. "Selamat malam, semuanya," sapa Chef Antoine dengan aksen Prancis yang kental. "Kami datang dari Le Fleur. Atas permintaan Bu Rani, kami akan menyajikan hidangan spesial untuk ulang tahun Nyonya Wati." Seketika, bisikan-bisikan kembali terdengar. Kali ini, bukan bisikan sindiran, melainkan bisikan keheranan. Le Fleur? Restoran mewah itu. Bagaimana bisa mereka datang ke sini? Siapa Bu Rani? Wajah Buati yang tadinya sombong berubah menjadi pucat. Ia menatapku, lalu pada Chef Antoine, lalu pada troli makanan yang dipenuhi hidangan mewah. "Chef, Anda datang ke sini untuk Rani? Tapi kenapa?" tanya Buati, suaranya bergetar. Chef Antoine tersenyum sopan. "Maaf, Nyonya, tapi saya bekerja di bawah perintah Bu Rani. Dia adalah pemilik dari Le Fleur." Ledakan bisikan kembali memenuhi ruangan. Pemilik Le Fleur? Rani yang pelayan itu? Tidak mungkin. Buati terhuyung. Ia seolah-olah tidak bisa berdiri dengan tegak. Ia menatapku dengan mata yang penuh ketidakpercayaan. "Jadi kau?" gumamnya. Aku melangkah maju, membiarkan Andre berdiri di belakangku. "Ya, Ma, saya memang bekerja sebagai pelayan.
Tapi saya tidak pernah bilang saya hanya pelayan. Saya turun langsung untuk memastikan kualitas restoran saya tetap terjaga. Chef Antoine dan para pelayan mulai menyajikan hidangan. Piring-piring porselen putih yang berisi hidangan mewah diletakkan di meja VIP Bu Wati. Ada hidangan pembuka dari foie gras, hidangan utama dari Wagyu A5, dan ditutup dengan hidangan penutup dari coklat lava cake khas Le Fleur. Aroma makanan yang lezat memenuhi ruangan, seolah-olah mengundang semua orang untuk melihatnya. Apakah ini cukup sebagai hadiah ulang tahun, Ma? Tanyaku, suaraku penuh kemenangan. Bu Wati tidak bisa menjawab. Mulutnya terkatup rapat. Wajahnya merah padam karena malu. Tante Vina dan teman-temannya yang tadi berbisik-bisik kini terdiam. Mereka menatapku dengan mata melotot. Tidak percaya bahwa wanita yang mereka hina adalah pemilik dari salah satu restoran paling eksklusif di kota. Di sisi lain, Andre tersenyum bangga. Ia mendekatiku dan memelukku dari belakang. Aku selalu tahu kamu wanita yang hebat, bisiknya. Malam itu, aku tidak hanya mempermalukan Bu Wati. Aku juga mengajarinya sebuah pelajaran penting. Bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari tas bermerek atau perhiasan mahal, tapi dari kerja keras, keberanian, dan harga diri. Dan aku, Rani, adalah bukti nyata dari itu semua. Keheningan di ballroom terasa memekakan telinga. Setiap pasang mata, mulai dari tamu-tamu sosialita hingga pelayan hotel, menatap Bu Wati dan aku secara bergantian. Wajah Bu Wati, yang tadinya dipenuhi kebanggaan, kini memerah padam. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan terkejut. Chef Antoine dan stafnya sudah kembali ke dapur hotel setelah menyelesaikan tugas mereka, meninggalkan piring-piring hidangan mewah di atas meja, yang kini terasa seperti monumen keheningan. Aku berdiri tegak, membiarkan semua orang melihatku. Aku bukan lagi Rani yang tunduk dan diam. Aku adalah Rani, yang kini memegang kendali. Andre masih memelukku dari belakang, seolah melindungiku. Padahal aku sama sekali tidak butuh perlindungan lagi. Kami adalah tim, dan malam ini, kami telah memenangkan pertandingan. Jadi, kau benar-benar pemilik Le Fleur? Tanya Tante Vina, teman Bu Wati. Suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Ia menatapku dengan mata melotot. Ya, Tante Vina. Saya Rani, pemilik Le Fleur. Jawabku dengan senyum tipis. Selamat ulang tahun, Bu Wati. Saya harap hadiah saya cukup pantas untuk Anda. Bu Wati tidak menjawab. Ia hanya menatap piring-piring makanan di mejanya seolah itu adalah benda paling menjijikan yang pernah ia lihat. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa lapar. Tiba-tiba, ia berdiri. Andre, kenapa kamu tidak memberitahuku? Teriaknya. Suaranya pecah karena amarah dan rasa malu yang meluap. Kenapa kalian berdua menyembunyikan ini dariku? Kenapa kamu membiarkanku mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang? Andre melepaskan pelukannya dan melangkah maju. Wajahnya serius. Bu, Rani tidak pernah menyembunyikan apapun. Ibu yang selalu menolak untuk melihatnya. Ibu selalu sibuk menilai dari penampilan luar dan pekerjaan yang menurut ibu tidak pantas. Ibu tidak pernah berusaha mengenalnya sebagai manusia, Bu. Ibu hanya melihatnya sebagai pelayan miskin yang tidak pantas untuk putramu. Kata-kata Andre bagai pedang yang menusuk langsung ke hati Bu Wati. Ia terdiam. Semua orang di ballroom kini menatapnya, bukan lagi dengan rasa hormat, melainkan dengan rasa kasihan dan keheranan. Mereka melihat sisi lain dari Bu Wati, sisi yang rapuh dan penuh dengan keangkuhan. Aku mendekati Bu Wati. Ma, kataku dengan suara lembut. Saya tidak bermaksud mempermalukan Mama. Saya hanya ingin Mama tahu bahwa saya tidak pernah memanfaatkan Andre. Saya mencintai putra Mama apa adanya. Dan saya harap, setelah ini, Mama bisa melihat saya apa adanya juga. Bu Wati menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan pergi, meninggalkan pestanya sendiri. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi suram. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik dan perlahan-lahan meninggalkan ruangan. Tante Vina dan teman-temannya yang tadi sombong kini mendekatiku dan meminta kartu namaku.
Mereka bahkan memuji gaun yang kupakai dan meminta informasi tentang desainer yang membuatnya. Aku hanya tersenyum tipis, memberikan kartu nama Le Fleur, bukan kartu nama pribadiku. Aku dan Andre berdiri di tengah ruangan yang kini hampir kosong. Ia menatapku, matanya dipenuhi kebanggaan. "Kamu hebat, Ran. Kamu melakukannya," bisiknya, memelukku erat. "Aku sangat bangga padamu." Malam itu, kami tidak langsung pulang. Kami kembali ke Le Fleur. Restoran sudah tutup, tapi aku ingin menghabiskan waktu di sana. Andre dan aku duduk di kursi bar, minum segelas wine sambil berbincang. "Sekarang apa?" tanya Andre. "Apa yang akan terjadi dengan hubungan kita dan ibu?" "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Tapi aku berharap, setelah ini, Mama akan berubah. Aku tidak ingin ada lagi kebencian di antara kita. Aku ingin Mama melihatku sebagai putrinya, bukan sebagai musuh." Kami mengobrol sampai larut malam. Andre bercerita tentang bagaimana ia selalu merasa tertekan oleh ibunya, yang selalu ingin mengatur hidupnya. Aku bercerita tentang bagaimana aku membangun Le Fleur dari nol, dengan modal pinjaman kecil dan kerja keras yang tak kenal lelah. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi kami, dan tentang bagaimana kami akan menghadapi segala tantangan yang datang. Malam itu, kami merasa lebih dekat dari sebelumnya. Keesokan harinya, ponselku berdering. Nama Buati muncul di layar. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, tapi Andre mengangguk, menyuruhku untuk mengangkat telepon. "Halo, Ma," kataku. "Rani, ini Mama," jawabnya. Suaranya terdengar serak. "Mama, Mama minta maaf." Aku terkejut. Buati adalah wanita yang sangat sombong, dan kata "maaf" adalah kata yang paling sulit keluar dari mulutnya. Mama tahu Mama salah. Mama terlalu sombong dan terlalu menilai dari penampilan. Mama menyesal telah memperlakukanmu seperti itu," katanya. "Mama tidak akan memaksa Andre untuk berpisah denganmu lagi." Aku tidak bisa menahan air mataku. Kata-kata itu adalah hal yang paling ingin ku dengar selama bertahun-tahun. "Mama ingin bertemu denganmu dan Andre. Kita makan siang bersama." Di mana tempat yang bagus?" tanyanya. Aku tersenyum. Hatiku dipenuhi rasa lega dan haru. "Bagaimana kalau di Le Fleur, Ma? Saya akan siapkan meja terbaik untuk Mama." Keheningan di ballroom terasa memekakan telinga. Setiap pasang mata, mulai dari tamu-tamu sosialita hingga pelayan hotel, menatap Buati dan aku secara bergantian. Wajah Buati, yang tadinya dipenuhi kebanggaan, kini memerah padam. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan terkejut. Chef Antoine dan stafnya sudah kembali ke dapur hotel setelah menyelesaikan tugas mereka, meninggalkan piring-piring hidangan mewah di atas meja, yang kini terasa seperti monumen keheningan. Aku berdiri tegak, membiarkan semua orang melihatku. Aku bukan lagi Rani yang tunduk dan diam. Aku adalah Rani, yang kini memegang kendali. Andre masih memelukku dari belakang, seolah melindungiku. Padahal aku sama sekali tidak butuh perlindungan lagi. Kami adalah tim, dan malam ini, kami telah memenangkan pertandingan. "Jadi, kau benar-benar pemilik Le Fleur?" tanya Tante Vina, teman Buati. Suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Ia menatapku dengan mata melotot. "Ya, Tante Vina. Saya Rani, pemilik Le Fleur," jawabku dengan senyum tipis. "Selamat ulang tahun, Buati. Saya harap hadiah saya cukup pantas untuk Anda." Buati tidak menjawab. Ia hanya menatap piring-piring makanan di mejanya seolah itu adalah benda paling menjijikan yang pernah ia lihat. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa lapar. Tiba-tiba, ia berdiri. "Andre, kenapa kamu tidak memberitahuku?" teriaknya. Suaranya pecah karena amarah dan rasa malu yang meluap. "Kenapa kalian berdua menyembunyikan ini dariku? Kenapa kamu membiarkanku mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang?" Andre melepaskan pelukannya dan melangkah maju. Wajahnya serius. "Bu, Rani tidak pernah menyembunyikan apapun. Ibu yang selalu menolak untuk melihatnya.
Ibu selalu sibuk menilai dari penampilan luar dan pekerjaan yang menurut ibu tidak pantas. Ibu tidak pernah berusaha mengenalnya sebagai manusia, Bu. Ibu hanya melihatnya sebagai pelayan miskin yang tidak pantas untuk putramu. Kata-kata Andre bagai pedang yang menusuk langsung ke hati Buati. Ia terdiam. Semua orang di ballroom kini menatapnya, bukan lagi dengan rasa hormat, melainkan dengan rasa kasihan dan keheranan. Mereka melihat sisi lain dari Buati, sisi yang rapuh dan penuh dengan keangkuhan. Aku mendekati Buati. "Ma," kataku dengan suara lembut. "Saya tidak bermaksud mempermalukan Mama. Saya hanya ingin Mama tahu bahwa saya tidak pernah memanfaatkan Andre. Saya mencintai putra Mama apa adanya. Dan saya harap, setelah ini, Mama bisa melihat saya apa adanya juga." Buati menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan pergi, meninggalkan pestanya sendiri. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi suram. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik dan perlahan-lahan meninggalkan ruangan. Tante Vina dan teman-temannya yang tadi sombong kini mendekatiku dan meminta kartu namaku. Mereka bahkan memuji gaun yang kupakai dan meminta informasi tentang desainer yang membuatnya. Aku hanya tersenyum tipis, memberikan kartu nama Le Fleur, bukan kartu nama pribadiku. Aku dan Andre berdiri di tengah ruangan yang kini hampir kosong. Ia menatapku, matanya dipenuhi kebanggaan. "Kamu hebat, Ran. Kamu melakukannya," bisiknya, memelukku erat. "Aku sangat bangga padamu." Malam itu, kami tidak langsung pulang. Kami kembali ke Le Fleur. Restoran sudah tutup, tapi aku ingin menghabiskan waktu di sana. Andre dan aku duduk di kursi bar, minum segelas wine sambil berbincang. "Sekarang apa?" tanya Andre. "Apa yang akan terjadi dengan hubungan kita dan ibu?" "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Tapi aku berharap, setelah ini, Mama akan berubah. Aku tidak ingin ada lagi kebencian di antara kita. Aku ingin Mama melihatku sebagai putrinya, bukan sebagai musuh." Kami mengobrol sampai larut malam. Andre bercerita tentang bagaimana ia selalu merasa tertekan oleh ibunya, yang selalu ingin mengatur hidupnya. Aku bercerita tentang bagaimana aku membangun Le Fleur dari nol, dengan modal pinjaman kecil dan kerja keras yang tak kenal lelah. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi kami, dan tentang bagaimana kami akan menghadapi segala tantangan yang datang. Malam itu, kami merasa lebih dekat dari sebelumnya. Keesokan harinya, ponselku berdering. Nama Buati muncul di layar. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, tapi Andre mengangguk, menyuruhku untuk mengangkat telepon. "Halo, Ma," kataku. "Rani, ini Mama," jawabnya. Suaranya terdengar serak. "Mama, Mama minta maaf." Aku terkejut. Buati adalah wanita yang sangat sombong, dan kata "maaf" adalah kata yang paling sulit keluar dari mulutnya. Mama tahu Mama salah. Mama terlalu sombong dan terlalu menilai dari penampilan. Mama menyesal telah memperlakukanmu seperti itu," katanya. "Mama tidak akan memaksa Andre untuk berpisah denganmu lagi." Aku tidak bisa menahan air mataku. Kata-kata itu adalah hal yang paling ingin ku dengar selama bertahun-tahun. Mama ingin bertemu denganmu dan Andre. Kita makan siang bersama. Di mana tempat yang bagus?" tanyanya. Aku tersenyum. Hatiku dipenuhi rasa lega dan haru. "Bagaimana kalau di Le Fleur, Ma? Saya akan siapkan meja terbaik untuk Mama." Keheningan di ballroom terasa memekakan telinga. Setiap pasang mata, mulai dari tamu-tamu sosialita hingga pelayan hotel, menatap Buati dan aku secara bergantian. Wajah Buati, yang tadinya dipenuhi kebanggaan, kini memerah padam. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan terkejut. Chef Antoine dan stafnya sudah kembali ke dapur hotel setelah menyelesaikan tugas mereka, meninggalkan piring-piring hidangan mewah di atas meja, yang kini terasa seperti monumen keheningan. Aku berdiri tegak, membiarkan semua orang melihatku. Aku bukan lagi Rani yang tunduk dan diam. Aku adalah Rani, yang kini memegang kendali. Andre masih memelukku dari belakang,
seolah melindungiku. Padahal aku sama sekali tidak butuh perlindungan lagi. Kami adalah tim, dan malam ini, kami telah memenangkan pertandingan. Jadi, kau benar-benar pemilik Le Fleur? Tanya Tante Vina, teman Buati. Suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Ia menatapku dengan mata melotot. Ya, Tante Vina. Saya Rani, pemilik Le Fleur. Jawabku dengan senyum tipis. Selamat ulang tahun, Buati. Saya harap hadiah saya cukup pantas untuk Anda. Buati tidak menjawab. Ia hanya menatap piring-piring makanan di mejanya seolah itu adalah benda paling menjijikan yang pernah ia lihat. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa lapar. Tiba-tiba, ia berdiri. Andre, kenapa kamu tidak memberitahuku? Teriaknya. Suaranya pecah karena amarah dan rasa malu yang meluap. Kenapa kalian berdua menyembunyikan ini dariku? Kenapa kamu membiarkanku mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang? Andre melepaskan pelukannya dan melangkah maju. Wajahnya serius. Bu, Rani tidak pernah menyembunyikan apapun. Ibu yang selalu menolak untuk melihatnya. Ibu selalu sibuk menilai dari penampilan luar dan pekerjaan yang menurut ibu tidak pantas. Ibu tidak pernah berusaha mengenalnya sebagai manusia, Bu. Ibu hanya melihatnya sebagai pelayan miskin yang tidak pantas untuk putramu. Kata-kata Andre bagai pedang yang menusuk langsung ke hati Buati. Ia terdiam. Semua orang di ballroom kini menatapnya, bukan lagi dengan rasa hormat, melainkan dengan rasa kasihan dan keheranan. Mereka melihat sisi lain dari Buati, sisi yang rapuh dan penuh dengan keangkuhan. Aku mendekati Buati. "Ma," kataku dengan suara lembut. "Saya tidak bermaksud mempermalukan Mama. Saya hanya ingin Mama tahu bahwa saya tidak pernah memanfaatkan Andre. Saya mencintai putra Mama apa adanya. Dan saya harap, setelah ini, Mama bisa melihat saya apa adanya juga." Buati menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan pergi, meninggalkan pestanya sendiri. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi suram. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik dan perlahan-lahan meninggalkan ruangan. Tante Vina dan teman-temannya yang tadi sombong kini mendekatiku dan meminta kartu namaku. Mereka bahkan memuji gaun yang kupakai dan meminta informasi tentang desainer yang membuatnya. Aku hanya tersenyum tipis, memberikan kartu nama Le Fleur, bukan kartu nama pribadiku. Aku dan Andre berdiri di tengah ruangan yang kini hampir kosong. Ia menatapku. Matanya dipenuhi kebanggaan. "Kamu hebat, Ran. Kamu melakukannya," bisiknya, memelukku erat. "Aku sangat bangga padamu." Malam itu, kami tidak langsung pulang. Kami kembali ke Le Fleur. Restoran sudah tutup, tapi aku ingin menghabiskan waktu di sana. Andre dan aku duduk di kursi bar, minum segelas wine sambil berbincang. "Sekarang apa?" tanya Andre. "Apa yang akan terjadi dengan hubungan kita dan ibu?" "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Tapi aku berharap, setelah ini, Mama akan berubah. Aku tidak ingin ada lagi kebencian di antara kita. Aku ingin Mama melihatku sebagai putrinya, bukan sebagai musuh." Kami mengobrol sampai larut malam. Andre bercerita tentang bagaimana ia selalu merasa tertekan oleh ibunya, yang selalu ingin mengatur hidupnya. Aku bercerita tentang bagaimana aku membangun Le Fleur dari nol, dengan modal pinjaman kecil dan kerja keras yang tak kenal lelah. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi kami, dan tentang bagaimana kami akan menghadapi segala tantangan yang datang. Malam itu, kami merasa lebih dekat dari sebelumnya. Keesokan harinya, ponselku berdering. Nama Buati muncul di layar. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya. Tapi Andre mengangguk, menyuruhku untuk mengangkat telepon. "Halo, Ma," kataku. "Rani, ini Mama," jawabnya. Suaranya terdengar serak. "Mama, Mama minta maaf." Aku terkejut. Buati adalah wanita yang sangat sombong, dan kata "maaf" adalah kata yang paling sulit keluar dari mulutnya. Mama tahu Mama salah. Mama terlalu sombong dan terlalu menilai dari penampilan. Mama menyesal telah memperlakukanmu seperti itu,"
Katanya, Mama tidak akan memaksa Andre untuk berpisah denganmu lagi. Aku tidak bisa menahan air mataku. Kata-kata itu adalah hal yang paling ingin ku dengar selama bertahun-tahun. Mama ingin bertemu denganmu dan Andre. Kita makan siang bersama. Di mana tempat yang bagus? Tanyanya. Aku tersenyum. Hatiku dipenuhi rasa lega dan haru. Bagaimana kalau di Le Fleur? Ma? Saya akan siapkan meja terbaik untuk Mama. Siang itu, Le Fleur terasa berbeda. Restoran yang biasanya dipenuhi tawa dan percakapan para tamu kelas atas, kini terasa sedikit tegang, setidaknya bagiku. Andre dan aku tiba lebih awal, memastikan semuanya sempurna. Aku telah meminta Chef Antoine untuk menyiapkan hidangan terbaik, tetapi dengan sentuhan personal yang lebih hangat, bukan sekadar pamer kemewahan. Aku juga memilih meja yang paling nyaman, di sudut dengan pemandangan taman vertikal, jauh dari keramaian agar kami bisa berbicara dengan leluasa. Andre menggenggam tanganku. Kamu yakin, Ran? Kamu tidak perlu melakukan ini kalau kamu tidak siap. Bisiknya. Aku siap, jawabku, memberikan senyum meyakinkan. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk memperbaiki semuanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan restoran. Buati turun dari mobilnya. Penampilannya masih anggun, namun aura sombong yang biasanya ia bawa kini tergantikan oleh ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara gugup, malu, dan penasaran. Ia mengenakan gaun sederhana, jauh dari perhiasan mencolok yang biasa ia pakai. Ia tidak lagi seperti ratu yang ingin dipuja, tapi lebih mirip seorang ibu yang ragu-ragu. Saat Buati masuk, para stafku, yang sudah kuinstruksikan sebelumnya, menundukkan kepala hormat padanya. Hal itu membuatnya sedikit terkejut. Namun ia membalasnya dengan senyum tipis. Aku dan Andre bangkit dari kursi, menyambutnya di meja. Ma, sapa Andre, mencium pipi ibunya. Rani, panggil Buati. Suaranya terasa canggung. Restoran ini benar-benar milikmu? Tanyanya. Matanya menjelajahi setiap sudut ruangan yang elegan. Ya, Ma, jawabku. Silakan duduk. Selama beberapa menit pertama, suasana terasa sangat hening. Buati hanya melihat sekeliling. Sesekali matanya bertemu denganku, lalu cepat-cepat ia alihkan. Aku bisa merasakan ketidaknyamanannya. Ia seperti sedang berada di dunia yang tidak ia kenali, dunia di mana aku, menantu yang ia hina, adalah penguasanya. Seorang pelayan datang membawa menu. Saya sudah siapkan hidangan spesial untuk Mama, kataku. Mama tidak perlu melihat menu. Buati mengangguk kaku. Beberapa saat kemudian, Chef Antoine datang, secara pribadi membawa hidangan pembuka. Ia menyapa Buati dengan sopan. Selamat siang, Nyonya. Saya Chef Antoine. Ini hidangan pembuka velouté jamur truffle dan croquette udang. Semoga Anda suka. Buati mencicipi hidangan itu dengan hati-hati. Lalu matanya membelalak. Ini enak sekali, gumamnya. Suaranya dipenuhi keterkejutan. Aku tersenyum. Chef Antoine adalah koki terbaik, Ma. Saya beruntung memiliki dia. Sambil makan, Andre memulai percakapan ringan, berusaha mencairkan suasana. Ia bercerita tentang pekerjaan barunya dan rencananya untuk berlibur. Aku menimpali sesekali, tapi aku membiarkan Andre yang memimpin percakapan. Aku ingin Buati melihat bahwa Andre bahagia bersamaku, dan bahwa aku tidak pernah menjadi beban baginya. Setelah hidangan utama disajikan, giliran Buati yang memulai pembicaraan serius. Ia meletakkan sendoknya, menatapku lurus. Rani, Mama benar-benar malu dengan perlakuan Mama kepadamu. Mama tidak bisa tidur semalaman. Semua teman-teman Mama membicarakan Mama. Mereka bilang Mama terlalu sombong dan bodoh karena tidak menyadari siapa menantu Mama sebenarnya. Itu sudah tidak penting, Ma, kataku dengan tulus. Yang penting adalah, sekarang Mama tahu. Dan saya berharap, Mama bisa membuang jauh-jauh pandangan buruk itu. Buati menghela napas. Rani, Mama minta maaf.
Mama terlalu terpaku pada status sosial dan penampilan. Mama terlalu khawatir Andre akan mendapatkan wanita yang salah. Tapi ternyata, kamu jauh lebih dari yang Mama harapkan. Mama salah besar. Mendengar kata-kata itu, air mataku menetes. Andre segera menggenggam tanganku. Ini adalah momen yang sangat emosional. Setelah bertahun-tahun dihina, akhirnya aku mendapatkan pengakuan. Terima kasih, Ma. Ujarku. Suaraku bergetar. Mama tidak pantas mendapatkan terima kasih, kata Buati. Matanya juga berkaca-kaca. Kamu wanita yang luar biasa, Rani. Kamu berjuang dari nol dan berhasil membangun kerajaan ini. Mama sangat bangga. Mama bangga menjadi ibu mertuamu. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke arahku, dan memelukku erat. Aku membalas pelukannya. Ini adalah pelukan pertama yang tulus dari seorang mertua kepadaku. Rasa sakit dan dendam yang selama ini kupendam perlahan-lahan lenyap, digantikan oleh rasa damai dan kebahagiaan. Andre, yang melihat kami berpelukan, tersenyum haru. Ia tidak pernah berpikir hari ini akan datang. Setelah kami melepaskan pelukan, Buati menatapku. Jadi, apakah kamu masih akan bekerja sebagai pelayan? Tanyanya, senyum kecil terlihat di bibirnya. Tentu saja, Ma. Jawabku. Itu caraku untuk tetap membumi. Buati mengangguk. Kalau begitu, Mama akan jadi pelanggan tetapmu. Mama akan datang ke sini setiap minggu, katanya. Dan kamu, Andre, ajak istrimu ke rumah Mama. Mama akan masak makanan kesukaan kalian. Pertemuan makan siang itu tidak hanya tentang hidangan mewah dan permintaan maaf, tetapi juga tentang membuka lembaran baru. Hubungan kami telah berubah. Buati bukan lagi mertua yang sombong, tapi seorang ibu yang mulai menghargaiku. Dan aku, bukan lagi menantu yang dihina, melainkan seorang putri yang dicintai. Konflik yang selama ini menghantui rumah tangga kami perlahan-lahan mulai hilang, dan kami bisa memulai hidup baru yang dipenuhi dengan cinta dan saling pengertian. Setelah pertemuan makan siang yang emosional di Le Fleur, hidupku dan Andre terasa lebih ringan. Beban di pundak kami, yang selama ini berupa konflik dengan Buati, seolah terangkat. Hubungan kami semakin erat, dipenuhi dengan rasa lega dan harapan. Namun, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Buati, yang sudah terbiasa hidup dalam dunia penuh gengsi, butuh waktu untuk benar-benar menerima realitas baru ini. 1 minggu setelah makan siang itu, Buati meneleponku. Rani, Mama mau ke Le Fleur. Mama mau coba hidangan lain yang kamu siapkan, katanya dengan suara yang jauh lebih ramah dari biasanya. Aku tersenyum. Tentu, Ma. Datang saja kapanpun Mama mau. Sore itu, Buati datang. Ia tidak datang dengan mobil mewah dan supirnya, melainkan diantar oleh Andre. Ia mengenakan pakaian kasual yang sederhana, jauh dari gaun-gaun mahalnya. Aku menyambutnya di pintu masuk. Ia tidak lagi menatapku dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan senyum tulus. Mama tidak menyangka tempat ini bisa sehangat ini, Ran, katanya sambil memandang sekeliling. Biasanya restoran mewah terasa kaku, tapi ini berbeda. Itu karena saya ingin setiap tamu merasa seperti di rumah. Ma. Jawabku. Aku menemaninya makan. Buati bertanya banyak hal, bukan lagi tentang pekerjaanku sebagai pelayan, melainkan tentang bisnisku. Rani, bagaimana kamu bisa memulai semua ini? Mama dengar kamu tidak punya modal besar. Tanyanya. Aku menceritakan semua perjalananku. Aku bercerita tentang bagaimana aku menabung setiap rupiah, mengambil pinjaman kecil dari bank, dan bekerja siang malam. Aku bercerita tentang malam-malam tanpa tidur dan pengorbanan yang kubuat. Buati mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Matanya sesekali berkaca-kaca saat aku bercerita tentang perjuanganku. Mama tidak menyangka. Mama pikir kamu hanya beruntung. Ternyata, kamu berjuang keras. Kamu lebih tangguh dari yang Mama bayangkan, katanya. Setelah makan siang, Buati memintaku untuk menemaninya berkeliling restoran. Ia bertanya tentang desain interior,
tentang pemilihan bahan, dan tentang staf. Ia bahkan meminta untuk bertemu dengan Chef Antoine dan memujinya secara langsung. "Chef, hidangan Anda sangat enak. Tidak heran restoran ini selalu penuh," kata Bu Wati. Chef Antoine tersenyum. "Terima kasih, Nyonya. Semua ini berkat Bu Rani. Dia adalah pemilik yang paling bersemangat yang pernah saya temui." Perlahan-lahan, aku melihat perubahan pada Bu Wati. Ia tidak lagi membicarakan teman-temannya yang kaya atau perhiasan mahal. Ia lebih sering bertanya tentang hidupku dan Andre. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantuku dengan hal-hal kecil, seperti mengatur bunga di meja atau memilih wine yang tepat untuk acara spesial. Tentu saja aku menolaknya dengan sopan, tapi aku menghargai tawarannya. Suatu sore, Bu Wati meneleponku. "Rani, bisakah kamu datang ke rumah Mama? Mama sudah janji untuk memasak makanan kesukaan Andre." Andre dan aku terkejut. Bu Wati adalah wanita yang jarang memasak. Ia selalu punya koki pribadi yang memasak untuknya. Kami datang ke rumahnya, dan aroma masakan langsung menyambut kami. Bu Wati terlihat canggung di dapur, dengan celemek yang kebesaran. Namun, ia berusaha sekuat tenaga. "Jangan tertawa, Andre," katanya saat melihat Andre tersenyum. "Mama tidak sehebat Rani dalam memasak." Kami makan malam bersama, dan suasananya jauh lebih hangat dari sebelumnya. Bu Wati menceritakan masa mudanya, saat ia masih gadis sederhana yang jatuh cinta pada ayah Andre. Andre menceritakan masa kecilnya yang penuh kenangan. Kami tidak lagi berbicara tentang bisnis atau status sosial. Kami berbicara sebagai sebuah keluarga. Malam itu, saat aku dan Andre hendak pulang, Bu Wati memelukku. "Rani, Mama sangat bangga memilikimu sebagai menantu. Mama harap kamu bisa memaafkan semua kesalahan Mama," bisiknya. "Sudah, Ma. Saya sudah melupakannya," jawabku tulus. "Jangan lupakan. Ingatlah agar kamu tidak menjadi seperti Mama," katanya dengan suara serius. "Mama tidak ingin kamu mengulangi kesalahan yang Mama buat." Perlahan, Bu Wati mulai sering datang ke Le Fleur. Bukan sebagai pelanggan, tetapi sebagai seorang ibu yang ingin mendukung putrinya. Ia bahkan berteman dengan beberapa stafku dan sering memuji mereka. Ia tidak lagi datang untuk menilai, tetapi untuk belajar. Aku tahu ia sedang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan dunia baru ini, dunia di mana kekayaan tidak diukur dari uang, tetapi dari kebahagiaan dan hubungan yang tulus. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah, aku tetap sering bekerja sebagai pelayan. Tentu, tidak setiap hari, tapi setidaknya beberapa kali dalam seminggu. Aku menyukai pekerjaan itu. Aku suka berinteraksi dengan pelanggan, dan aku suka merasakan langsung bagaimana rasanya berada di balik layar. Suatu hari, Bu Wati datang ke Le Fleur, dan ia melihatku mengenakan seragam pelayan, membawa nampan berisi makanan. Ia tidak lagi terkejut, melainkan tersenyum bangga. Ia tahu bahwa itu adalah caraku untuk tetap membumi, dan ia menghormati keputusanku. Hubungan kami tidak sempurna, masih ada momen canggung dan kesalahpahaman. Namun, kami selalu berusaha untuk memperbaikinya. Aku belajar untuk memaafkan, dan Bu Wati belajar untuk menghargai. Kami tidak lagi seperti dua orang asing yang dipaksa menjadi keluarga, melainkan seperti ibu dan anak yang berusaha memahami satu sama lain. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara aku, Andre, dan Bu Wati semakin membaik. Pertemuan yang tadinya tegang kini terasa hangat. Makan malam di rumahnya atau makan siang di Le Fleur menjadi rutinitas mingguan yang kami nantikan. Bu Wati mulai memanggilku, Raniku, sebuah panggilan yang membuat hatiku berdesir bahagia. Namun, perubahan terbesarnya tidak hanya terlihat dari sikapnya terhadapku, tetapi juga bagaimana ia membelaku di hadapan teman-temannya yang dulu ikut meremehkanku. Suatu sore, aku dan Andre datang ke rumah Bu Wati untuk makan malam. Ketika kami tiba, ada beberapa teman dekatnya, termasuk Tante Vina, yang juga hadir. Begitu melihatku, Tante Vina langsung menyambutku dengan senyum lebar. "Rani, wah, sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik saja," katanya dengan nada yang terlalu ramah,
Jauh berbeda dari sindirannya di pesta ulang tahun Bu Wati. Aku hanya tersenyum sopan. Terima kasih, Tante. Saat kami duduk, Tante Vina memulai percakapan yang membuatku tidak nyaman. Bu Wati, menantumu ini memang luar biasa. Kami tidak menyangka pemilik Le Fleur itu adalah dia. Kamu pasti sangat bangga, kan? Tanyanya. Suaranya terdengar seperti sedang merayu. Bu Wati yang tadinya diam, kini menatap Tante Vina dengan tatapan tajam. Tentu saja aku bangga. Rani bukan hanya pemilik restoran, tapi dia juga menantu yang berbakti. Dia berhasil membangun semuanya dari nol. Tidak seperti anak-anak lain yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Sindirannya begitu jelas. Tante Vina dan teman-temannya yang lain langsung terdiam. Mereka tahu Bu Wati sedang menyinggung anak-anak mereka yang seringkali menghabiskan uang orang tua tanpa mau bekerja keras. Aku memandang Andre, dan ia memberiku senyum bangga. Ia tahu ibunya sedang membelaku. Bu Wati melanjutkan, jadi, jangan lagi meremehkan Rani. Kalian tidak tahu apa yang dia lalui. Dia wanita yang tangguh dan cerdas. Setelah kejadian itu, Tante Vina dan teman-teman Bu Wati tidak lagi berani menyindirku. Mereka bahkan mulai sering datang ke Le Fleur, memuji hidangan dan keramahan stafku. Aku tahu, mereka melakukannya bukan karena mereka benar-benar tulus, tetapi karena mereka ingin dekat dengan Bu Wati, yang kini memiliki menantu hebat sepertiku. Namun, tidak semua perubahan terjadi semudah itu. Masih ada beberapa hal yang membuatku dan Bu Wati kadang tidak sependapat. Suatu hari, ia melihatku bekerja sebagai pelayan di Le Fleur. Aku sedang mengantarkan pesanan wine ke meja tamu. Rani, kamu tidak perlu melakukan itu lagi, bisiknya saat aku melewati mejanya. Kamu pemiliknya. Biarkan stafmu yang melakukannya. Aku tersenyum. Saya suka pekerjaan ini. Ini cara saya untuk tetap membumi. Saya tidak ingin menjadi sombong seperti Mama dulu. Jawabku, setengah bercanda. Bu Wati tertawa. Baiklah, tapi setidaknya, jangan terlalu sering. Mama khawatir kamu akan lelah. Kami juga mulai membicarakan hal-hal yang lebih personal. Suatu malam, saat Andre sedang sibuk dengan pekerjaannya, Bu Wati meneleponku. Ia mengajakku pergi ke salon. Aku terkejut, karena biasanya ia hanya pergi dengan teman-teman sosialitanya. Aku mengiyakan, dan keesokan harinya kami pergi bersama. Di salon, kami duduk berdampingan sambil melakukan pedicure dan manicure. Rani, Mama mau minta pendapatmu, katanya tiba-tiba. Andre bilang, kamu suka menabung. Mama mau mulai berinvestasi. Kira-kira, saham perusahaan mana yang bagus? Aku terkejut. Bu Wati, yang dulunya hanya tahu cara menghabiskan uang, kini bertanya padaku tentang investasi. Aku dengan senang hati memberikan beberapa saran. Kami berdiskusi panjang lebar tentang investasi, bisnis, dan rencana masa depan. Saat itu, aku merasa seperti berbicara dengan seorang teman, bukan mertua. Rani, Mama tidak pernah menyangka akan merasa seakrab ini denganmu, katanya, matanya berkaca-kaca. Mama dulu sangat keras kepala. Mama pikir semua orang sepertimu hanya ingin memanfaatkan Andre. Tapi sekarang, Mama tahu Andre sangat beruntung memiliki kamu. Saya juga beruntung memiliki Mama. Jawabku tulus. Saya belajar banyak dari Mama. Mama mengajarkan saya untuk lebih menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain meremehkan saya. Bu Wati tersenyum. Mama senang kamu bisa mengambil pelajaran dari kesalahan Mama. Itu berarti semua yang Mama lalui tidak sia-sia. Meskipun kami sudah berdamai, aku tahu masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Aku harus berterima kasih pada Andre, yang selalu menjadi pendukungku. Malamnya, aku menyiapkan makan malam romantis di rumah. Aku memasak hidangan kesukaannya, dan kami makan di bawah cahaya lilin. Andre, terima kasih, kataku, memegang tangannya. Terima kasih sudah percaya padaku. Terima kasih sudah mencintaiku apa adanya. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bisa melewati ini semua. Andre tersenyum. Ran,
Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu layak mendapatkan semua kebahagiaan ini. Kamu sudah berjuang keras. Kami menghabiskan malam itu dengan berbincang tentang masa lalu dan masa depan. Kami berbicara tentang keinginan kami untuk memiliki anak, dan bagaimana kami ingin membesarkan mereka dengan nilai-nilai yang kami yakini, kerja keras, kejujuran, dan kerendahan hati. Kami tidak ingin anak-anak kami tumbuh sombong seperti Buati di masa lalu. Hubungan kami semakin kuat, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai keluarga. Konflik yang tadinya terasa seperti gunung besar kini telah menjadi bukit kecil yang berhasil kami daki bersama. Dan di puncak bukit itu, kami menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang tulus. Hubungan kami yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi sebuah kolaborasi yang tak terduga. Buati, yang dulunya menghabiskan waktu untuk arisan dan belanja, kini menemukan gairah baru, bisnis Le Fleur. Awalnya, ia hanya ingin tahu-menahu, tapi lama-kelamaan, ia mulai memberikan masukan. Suatu hari, ia datang ke restoranku sambil membawa tumpukan majalah interior. "Rani, Mama perhatikan, Le Fleur ini sudah bagus, tapi ada beberapa sudut yang bisa dipercantik," katanya sambil membuka halaman demi halaman. Misalnya, Mama pikir, sudut di dekat jendela itu bisa diberi lampu gantung kristal yang lebih modern. Dan Mama punya kenalan desainer interior yang hebat. Aku terkejut. "Mama serius?" "Tentu saja. Mama kan ingin restoran menantu Mama jadi yang terbaik," jawabnya dengan semangat. Kami mulai berkolaborasi. Buati, dengan pengalamannya di dunia sosialita dan selera yang tinggi, memiliki pandangan unik tentang estetika. Ia menyarankan untuk mengganti seragam pelayan dengan desain yang lebih elegan, mengubah tata letak beberapa meja untuk menciptakan ruang yang lebih intim, dan bahkan memilih artwork baru untuk dipajang di dinding. Yang paling mengejutkan, ia tidak meminta uang sepeser pun. "Ini hadiah Mama untukmu, Rani," katanya. Tidak hanya urusan interior, Buati juga membantu dalam urusan bisnis. Suatu hari, ia mengajakku ke sebuah acara amal yang dihadiri oleh banyak pengusaha ternama. "Rani, ini kesempatanmu untuk memperluas jaringan. Kamu harus kenal dengan mereka," bisiknya saat kami tiba. Selama acara, Buati tidak henti-hentinya memperkenalkanku pada teman-temannya. "Kenalkan, ini menantu saya, Rani, pemilik Le Fleur. Restorannya sangat terkenal," katanya dengan bangga. Ia tidak lagi memperkenalkanku sebagai menantu yang bekerja sebagai pelayan, melainkan sebagai pemilik Le Fleur. Perubahan itu membuatku terharu. Aku melihat bagaimana ia, yang dulunya menjadikanku objek hinaan, kini menjadikanku objek kebanggaan. Aku mendapatkan banyak kenalan baru, dan beberapa di antara mereka bahkan tertarik untuk bekerja sama denganku. Andre melihat semua perubahan ini dengan bahagia. "Ibu sekarang punya hobi baru," candanya. "Dia lebih sering ke restoranku daripada ke salon." Hubungan kami tidak hanya membaik secara profesional, tetapi juga personal. Buati mulai sering mengundangku ke rumahnya tanpa Andre. Kami duduk berdua, mengobrol tentang banyak hal. Ia menceritakan masa lalunya, tentang bagaimana ia merasa kesepian setelah Andre dewasa, dan bagaimana ia merasa kehilangan tujuan hidup. "Rani, kamu membawa semangat baru dalam hidup Mama," katanya suatu sore. "Mama merasa lebih muda dan bersemangat lagi." "Terima kasih, Ma. Saya yang seharusnya berterima kasih," jawabku tulus. "Saya belajar banyak dari Mama. Mama mengajarkan saya untuk lebih menghargai diri sendiri." Namun, satu hal yang membuatku dan Buati masih sedikit berbeda pendapat adalah soal kehidupan normal. Buati tetap merasa tidak nyaman jika aku sesekali bekerja sebagai pelayan. "Rani, kamu itu sudah sukses. Biar saja para staf yang melayani.
Katanya suatu kali saat ia melihatku membersihkan meja. "Ma, ini bukan tentang status. Ini tentang melayani." Jawabku. Saya suka melihat pelanggan saya puas. Saya suka berinteraksi dengan mereka secara langsung. Saya tidak ingin duduk di balik meja dan hanya menerima laporan. Bu Wati menghela napas, tapi kali ini ia tidak membantah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, tapi jika kamu butuh bantuan, Mama siap." Ia benar-benar menepati janjinya. Suatu hari, Le Fleur mengadakan acara besar. Aku sangat sibuk, dan aku tidak punya cukup waktu untuk mengurus semuanya. Bu Wati datang dan menawarkan diri untuk membantu. Ia tidak malu untuk mengarahkan staf, mengecek kualitas hidangan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Ia bekerja dengan penuh semangat, seolah-olah Le Fleur adalah miliknya sendiri. Aku melihatnya, dan hatiku dipenuhi rasa haru. Wanita yang dulunya menghinaku kini berdiri di sampingku, membantuku. Ia bukan lagi mertua yang sombong, tapi seorang ibu yang tulus mencintaiku. Ia tidak lagi melihatku sebagai menantu miskin, tapi sebagai putrinya, seorang wanita yang ia banggakan. Malam itu, setelah acara selesai, aku memeluknya erat. "Terima kasih, Ma," bisiku. Bu Wati membalas pelukanku. "Mama senang bisa membantu. Kamu tahu, Rani, dulu Mama hanya bangga dengan uang dan status. Tapi sekarang, Mama lebih bangga dengan keberhasilanmu. Itu adalah keberhasilan yang Mama saksikan dari awal. Mama tahu seberapa keras kamu berjuang. Hubungan kami kini telah mencapai titik yang sangat baik. Kami tidak lagi berbicara tentang masa lalu yang pahit. Kami fokus pada masa depan, pada kebahagiaan, dan pada cinta yang kini memenuhi hidup kami. Konflik yang dulu ada kini telah menjadi kenangan pahit yang kami jadikan pelajaran berharga." Setelah setahun berlalu sejak pesta ulang tahun Bu Wati, kehidupan kami telah berubah sepenuhnya. Hubungan antara aku dan Bu Wati tidak lagi terasa seperti menantu dan mertua, melainkan seperti ibu dan anak. Ia menjadi teman curhatku, penasihat bisnisku, dan pendukung terbesarku. Aku juga menemukan sisi lembut dari dirinya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia sering datang ke Le Fleur, bukan lagi untuk menilai, tapi untuk mengobrol dan menikmati secangkir teh. Suatu sore, ia datang dan duduk di meja favoritnya. Aku sedang bekerja sebagai pelayan. Aku membawakannya teh chamomile dan duduk di hadapannya. "Rani, Mama mau bicara serius," katanya. Matanya memancarkan kehangatan. "Mama mau berinvestasi di Le Fleur." Aku terkejut. "Ma, Mama tidak perlu. Le Fleur sudah stabil." "Ini bukan tentang uang, Rani. Ini tentang keluarga," jawabnya. "Mama ingin menjadi bagian dari bisnismu. Mama ingin membantu. Mama ingin melihat Le Fleur tumbuh lebih besar lagi. Mama sudah lama menabung, dan Mama ingin menggunakannya untuk hal yang lebih berarti." Aku terharu. Aku tahu, ini bukan tentang uang. Ini tentang kepercayaan. Ini adalah caranya untuk menunjukkan bahwa ia sepenuhnya percaya padaku. Aku menerima tawarannya, dan Bu Wati menjadi salah satu investor utama di Le Fleur. Dengan modalnya, kami bisa membuka cabang baru dan memperluas bisnis. Bu Wati terlibat langsung dalam setiap prosesnya. Ia tidak lagi menghabiskan uangnya untuk tas mewah, melainkan untuk membeli bahan-bahan berkualitas untuk restoran kami. Ia sering datang ke restoranku dan menanyakan setiap detailnya. "Rani, kenapa kita tidak membuat menu baru? Mungkin kita bisa coba masakan fusion," katanya dengan semangat. Kami mulai sering berkolaborasi. Bu Wati, dengan kenalan sosialitanya, membantu mempromosikan restoran kami. Le Fleur tidak hanya terkenal karena makanannya,
tetapi juga karena cerita inspiratifnya. Banyak majalah dan media yang ingin meliput kisahku, dari pelayan miskin menjadi pemilik restoran mewah. Aku selalu menolak. Aku tidak ingin menjadi terkenal karena cerita masa laluku. Aku ingin menjadi terkenal karena kerja keras dan kesuksesanku. Namun, suatu hari Buati datang dengan wajah serius. "Rani, Mama tahu kamu tidak suka terekspos, tapi ini penting. Mama ingin kamu menerima tawaran dari sebuah acara talk show." "Kenapa, Ma?" tanyaku. "Mama ingin kamu menceritakan kisahmu. Bukan untuk pamer, tapi untuk menginspirasi. Banyak orang yang meremehkan orang lain hanya karena pekerjaan atau status sosialnya. Mama ingin kamu menjadi contoh bahwa kerja keras dan ketulusan hati jauh lebih berharga dari apapun. Mama ingin kamu mengajari mereka, seperti kamu mengajari Mama." Aku terdiam. Kata-kata Buati menyentuh hatiku. Aku tahu, ia tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri. Ia berpikir tentang orang lain. Akhirnya, aku setuju. Aku muncul di acara talk show itu, menceritakan seluruh perjalananku. Aku tidak malu menceritakan bagaimana aku dulu bekerja sebagai pelayan, bagaimana aku dihina, dan bagaimana aku berhasil membangun Le Fleur. Aku juga menceritakan bagaimana Buati, mertuaku, kini menjadi pendukung terbesarku. Selama acara, Buati, Andre, dan Chef Antoine muncul. Buati menceritakan pengalamannya. "Dulu saya sombong. Saya pikir uang adalah segalanya. Tapi Rani mengajarkan saya bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari uang," katanya, matanya berkaca-kaca. "Rani adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Dia bukan hanya menantu, dia adalah putri yang selalu saya impikan." Acara itu sukses besar. Aku mendapatkan banyak pesan dan komentar dari orang-orang yang terinspirasi oleh ceritaku. Beberapa bahkan mengirimkan pesan terima kasih karena aku telah mengubah cara pandang mereka. Hubungan kami semakin kuat. Kami tidak hanya berbagi bisnis, tetapi juga berbagi kehidupan. Buati mulai sering datang ke rumahku dan Andre. Ia tidak lagi datang sebagai mertua, melainkan sebagai seorang ibu yang ingin menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Ia memasak makanan favorit Andre, menonton film bersamaku, dan bahkan bermain dengan anjing peliharaan kami. "Rani, kapan kalian akan punya anak?" tanyanya suatu hari. "Mama sudah tidak sabar ingin punya cucu. Mama janji akan menjadi nenek terbaik." Kami tersenyum. Kami tahu, masa depan kami akan indah. Kami tidak lagi melihat ke belakang. Kami hanya melihat ke depan. Kami melihat kebahagiaan, keluarga, dan cinta yang tulus. Kami tidak lagi peduli dengan status sosial. Kami hanya peduli dengan kebahagiaan kami. Dan kami tahu, kebahagiaan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. 1 tahun setelah Le Fleur cabang kedua resmi dibuka, kehidupan kami terasa sangat stabil dan damai. Buati, yang kini menjadi CEO kehidupan, keluarga kami, seringkali mengawasi kami dengan mata penuh cinta. Ia tidak lagi mengkritik, melainkan selalu memberi dukungan. Kami sering menghabiskan akhir pekan di rumahnya, makan siang bersama, atau sekadar menonton film. Keberadaan Buati telah mengisi kekosongan yang selama ini tidak kusadari. Namun, di tengah kebahagiaan ini, ada satu hal yang mulai mengisi pikiranku dan Andre, kehadiran seorang anak. Kami sudah menikah selama beberapa tahun, dan kami merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memperluas keluarga. Kami ingin memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada buah hati kami. Kami ingin membesarkan anak dengan nilai-nilai yang kami yakini, kerja keras, kejujuran, dan rendah hati, nilai-nilai yang kuajarkan pada Buati dan ia kini terapkan dalam hidupnya. Suatu malam, saat kami sedang duduk di balkon,
Andre menggenggam tanganku. "Ran, kamu sudah memikirkan tentang anak?" tanyanya lembut. Aku tersenyum. "Tentu saja. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku ingin menjadi ibu. Aku ingin punya anak." "Aku juga," jawab Andre. "Aku sudah tidak sabar ingin melihatmu menjadi ibu. Aku tahu kamu akan menjadi ibu yang hebat." Kami memutuskan untuk memulai program kehamilan. Kami pergi ke dokter spesialis, berkonsultasi, dan mulai menjalani serangkaian pemeriksaan. Bu Wati, yang mengetahui rencana kami, sangat antusias. "Mama sudah tidak sabar ingin punya cucu. Mama akan jadi nenek paling stylish," candanya. Namun, perjalanan ini tidak semudah yang kami bayangkan. Setelah beberapa bulan mencoba, aku masih belum juga hamil. Setiap kali tes kehamilan menunjukkan hasil negatif, aku merasa kecewa. Andre selalu ada di sisiku, memelukku dan menenangkanku. "Tidak apa-apa, Ran. Kita coba lagi. Tuhan pasti punya rencana terbaik," katanya. Bu Wati juga sangat mendukung. Ia sering meneleponku, bertanya tentang kondisiku, dan memberikan semangat. Ia bahkan membawakanku berbagai jenis makanan sehat dan vitamin. "Rani, Mama tahu kamu kuat. Jangan menyerah. Mama akan selalu mendoakan kalian," katanya. Di tengah perjuangan ini, ada satu hal yang membuatku dan Andre merasa lebih kuat. Kami tidak sendiri. Kami memiliki Bu Wati. Ia tidak lagi hanya peduli pada kesuksesan finansial kami, tetapi juga pada kebahagiaan pribadi kami. Ia tidak lagi menghakimi, melainkan selalu memberikan dukungan moral. Ia menjadi tempatku dan Andre untuk bersandar. Suatu hari, setelah hasil tes kehamilan kembali negatif, aku merasa sangat sedih. Aku menangis di pelukan Andre. Bu Wati, yang mengetahui hal itu, datang ke rumah kami. Ia memelukku, dan matanya juga berkaca-kaca. "Rani, jangan sedih. Mama tahu rasanya. Dulu, Mama juga pernah mengalami hal yang sama," katanya. "Mama dan papamu butuh waktu lama untuk bisa punya Andre. Mama tahu betapa sakitnya setiap kali tes menunjukkan hasil negatif." Aku terkejut. Aku tidak pernah tahu tentang cerita itu. Bu Wati, yang dulunya terlihat sangat sempurna, ternyata juga memiliki perjuangan yang sama. "Mama tahu kamu lelah. Jangan terlalu memikirkan itu. Mama akan selalu ada untuk kalian. Kita bisa coba cara lain. Kita bisa pergi ke dokter lain. Atau kita bisa adopsi," katanya. Kata-kata itu membuatku terharu. Bu Wati tidak peduli dari mana cucunya berasal. Yang terpenting baginya adalah melihatku dan Andre bahagia. Ia tidak lagi terfokus pada kesempurnaan. Ia hanya peduli pada kebahagiaan keluarga kami. 1 minggu setelah itu, Bu Wati datang ke Le Fleur. Ia memberiku sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan indah. "Rani, ini hadiah dari Mama. Jangan dibuka sekarang," katanya. "Buka nanti saat kamu sudah siap." Aku memeluknya. "Terima kasih, Ma." Beberapa hari kemudian, aku dan Andre kembali ke dokter. Kami memutuskan untuk mencoba 1 kali lagi. Kami menjalani serangkaian prosedur, dan kami berharap yang terbaik. 2 minggu kemudian, saatnya untuk melakukan tes kehamilan. Aku sangat gugup. Andre menggenggam tanganku erat. Aku berjalan ke kamar mandi, mengambil tes kehamilan, dan menunggu. Beberapa menit kemudian, aku keluar dengan wajah kaget. Andre melihat wajahku, dan ia langsung tahu. "Ran, kamu hamil?" tanyanya. Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Air mataku menetes. Andre langsung memelukku. Kami berdua menangis bahagia. Aku langsung menelepon Bu Wati. "Ma, aku hamil,"
kataku. Suaraku pecah. Terdengar suara tangis bahagia dari Buati. Rani, Andre, kenapa tidak bilang? Kenapa tidak datang ke rumah Mama? Kami baru tahu, Ma, jawabku sambil tertawa. Tunggu, jangan kemana-mana. Mama kesana sekarang, katanya. Beberapa menit kemudian, Buati datang. Ia langsung memelukku. Rani, Mama sangat bahagia. Selamat, Nak. Selamat, Andre, katanya. Ia tidak henti-hentinya mencium pipiku dan perutku. Kemudian, aku teringat kotak hadiah dari Buati. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati, dihiasi dengan berlian kecil. Di balik liontin itu, ada sebuah tulisan. Aku membacanya. Untuk calon ibu yang terhebat. Aku memeluk Buati. Ma, kalung ini. Mama membeli ini setahun yang lalu. Saat Mama tahu kamu akan menjadi wanita yang hebat. Mama tahu kamu akan menjadi ibu yang hebat, katanya sambil tersenyum. Malam itu, kami merayakan kebahagiaan ini bersama. Kami tidak lagi peduli dengan masa lalu yang pahit. Kami hanya peduli dengan masa depan yang cerah. Kami memiliki cinta, dukungan, dan keluarga. Dan kami tahu, dengan semua itu, kami bisa menghadapi apapun. Kabar kehamilanku menyebar dengan cepat di kalangan keluarga dan teman-teman. Reaksi yang paling heboh datang dari Buati. Ia tidak lagi peduli dengan jadwal arisannya atau pesta-pesta sosialita. Prioritas utamanya kini adalah memastikan aku dan calon cucunya dalam kondisi terbaik. Keesokan harinya, Buati datang ke Le Fleur dengan membawa tumpukan majalah dan buku tentang kehamilan. Rani, kamu harus makan ini dan itu. Kamu tidak boleh makan itu. Mama sudah siapkan jadwal vitaminmu, katanya. Seolah-olah dia adalah dokter pribadiku. Andre hanya bisa tersenyum melihat tingkah ibunya. Ia bahkan menyarankan agar aku mengurangi jam kerjaku sebagai pelayan. Rani, perutmu akan semakin besar. Mama tidak mau kamu kelelahan, katanya. Aku setuju. Aku tahu ia melakukannya karena peduli, bukan karena meremehkanku. Buati tidak hanya sibuk dengan kesehatanku. Ia juga sibuk berbelanja. Setiap hari, ia akan mengirimkan foto-foto pakaian bayi, mainan, dan perlengkapan lainnya. Rani, mana yang lebih bagus? Baju bayi warna biru atau abu-abu? Mama beli ayunan elektrik ini, supaya cucu Mama bisa tidur nyenyak. Ma, bayi kita kan belum lahir. Kenapa Mama sudah beli sebanyak ini? Tanyaku sambil tertawa saat melihat tumpukan barang bayi di rumahnya. Ini kan cucu pertama Mama. Rani, Mama harus siapkan yang terbaik. Jawabnya dengan bangga. Mama tidak mau cucu Mama memakai barang yang biasa-biasa saja. Cucu Mama akan menjadi cucu paling stylish. Buati bahkan menawarkan diri untuk menyiapkan kamar bayi. Rani, biarkan Mama yang mendekorasi kamarnya. Mama punya ide yang sangat bagus, katanya dengan mata berbinar. Awalnya aku ragu, khawatir ia akan mendesain kamar bayi yang terlalu mewah dan berlebihan. Namun, aku percaya padanya, dan aku tidak menyesal. Buati mendesain kamar bayi dengan sangat indah. Dindingnya dicat dengan warna-warna lembut, dan ada lukisan-lukisan tangan yang ia buat sendiri. Kamar itu terasa hangat, nyaman, dan penuh cinta. Di tengah kebahagiaan ini, ada satu hal yang membuatku dan Andre terharu. Buati tidak lagi peduli dengan jenis kelamin calon cucunya. Mama tidak peduli laki-laki atau perempuan. Yang terpenting, cucu Mama sehat dan bahagia, katanya. Ini adalah perubahan besar dari dirinya yang dulu selalu mementingkan status dan kesempurnaan. Ia kini hanya peduli dengan cinta dan kebahagiaan.
Satu-satunya konflik kecil yang kami miliki adalah soal nama. Mama sudah siapkan beberapa nama yang bagus. Wira. Keren, kan? Katanya. Aku dan Andre saling pandang. Kami sudah punya beberapa nama pilihan juga. Kataku. Buati langsung memanyunkan bibirnya. Kenapa? Nama pilihan Mama tidak bagus. Kami tertawa. Bukan begitu. Nanti kita pikirkan bersama-sama. Ya, kata Andre. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk memadukan nama pilihan kami dan nama pilihan Buati. Nama itu terasa sempurna, perpaduan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Aku menyadari, Buati, yang dulu ku benci, kini telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Ia tidak lagi menjadi mertua yang sombong, melainkan seorang ibu yang penuh kasih. Konflik yang dulu ada kini telah menjadi kenangan manis yang kami ceritakan sambil tertawa. Suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama, Buati menggenggam tanganku. Rani, Mama tahu, Mama dulu sangat jahat padamu. Tapi Mama bersyukur. Kalau Mama tidak jahat, Mama tidak akan belajar. Dan Mama tidak akan punya menantu sebaik kamu. Jangan begitu. Saya juga bersyukur. Saya belajar dari Mama. Kataku. Malam itu, kami tidak lagi berbicara tentang masa lalu. Kami berbicara tentang masa depan, tentang calon cucu kami, dan tentang impian-impian kami. Kami berbicara sebagai sebuah keluarga yang utuh, yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dan aku tahu bahwa kebahagiaan ini adalah anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan kepadaku. Perjalanan kehamilanku tidak selalu mulus. Di trimester pertama, aku sering merasa mual dan lemas. Kondisiku sempat membuatku tidak bisa bekerja di Le Fleur. Andre sangat khawatir. Ia seringkali membatalkan janji penting di kantornya hanya untuk menemaniku di rumah. Tapi yang paling mengejutkan adalah Buati. Ia bagai bodyguard pribadi yang selalu ada untukku. Suatu pagi, saat aku merasa sangat mual, aku mencoba pergi ke dapur. Tiba-tiba, ponselku berdering. Buati, Rani, kamu sudah makan bubur yang Mama kirim? Jangan sampai perutmu kosong, katanya. Aku bahkan belum memberitahunya kalau aku merasa tidak enak badan. Aku tahu ia menelepon karena insting keibuannya. Ia sering datang ke rumah, membawa bubur hangat, sup ayam, atau buah-buahan yang katanya baik untuk ibu hamil. Ia bahkan mengomeliku jika ia tahu aku tidak makan dengan baik. Rani, kamu harus makan. Bukan untukmu saja, tapi untuk cucu Mama, katanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Andre juga sangat siaga. Ia seringkali terbangun di tengah malam hanya untuk membantuku ke kamar mandi atau mengambilkan air putih. Ia membaca buku-buku tentang kehamilan dan seringkali bercerita tentang hal-hal lucu yang ia baca. Ia bahkan sering membisikkan kata-kata manis di perutku. Halo, jagoan Papa. Papa sudah tidak sabar ingin bertemu kamu. Katanya. Kami belum tahu jenis kelamin anak kami, tapi Andre selalu memanggilnya jagoan. Di trimester kedua, kondisiku membaik. Aku kembali bekerja di Le Fleur. Buati sempat protes, tapi aku meyakinkannya. Saya baik-baik saja. Dokter bilang saya harus tetap aktif. Kataku. Ia akhirnya mengizinkanku, tapi dengan satu syarat. Ia akan datang ke Le Fleur setiap hari untuk mengawasiku. Dan ia benar-benar melakukannya. Ia akan duduk di salah satu sudut restoran, mengawasi setiap gerak-gerikku. Jika ia melihatku membawa nampan yang terlalu berat, ia akan langsung memanggil salah satu pelayan untuk membantuku. Staf Le Fleur sudah terbiasa dengan tingkahnya. Mereka bahkan menjulukinya Nenek Siaga.
Hubungan kami semakin kuat. Bu Wati menceritakan pengalamannya saat hamil Andre. Ia bercerita tentang betapa sulitnya ia dulu. Aku menyadari, Bu Wati yang dulu sombong, kini telah menjadi sosok yang sangat lembut dan penuh kasih. Ia tidak lagi peduli dengan status sosial. Ia hanya peduli dengan cinta dan kebahagiaan keluarga kami. Suatu malam, kami mengadakan makan malam di Le Fleur. Kami mengundang keluarga besar Andre. Ada paman dan bibinya yang dulu pernah ikut-ikutan menghinaku. Mereka datang, dan mata mereka langsung tertuju pada perutku yang sudah membesar. "Rani, kamu hamil?" "Selamat, ya," kata mereka. "Terima kasih," jawabku. Mereka mulai bertanya banyak hal, tapi kali ini bukan dengan nada meremehkan. Mereka bertanya tentang kehamilanku, tentang bisnisku, dan tentang Andre. Aku tahu, mereka sudah tidak lagi meremehkanku. Mereka melihatku sebagai wanita yang berhasil. Tiba-tiba, paman Andre menunjuk ke arah Bu Wati. "Wati, kamu pasti bangga, ya, punya menantu seperti Rani? Kamu bilang dia pelayan miskin. Ternyata dia pemilik restoran mewah," katanya sambil tertawa. Senyumku langsung memudar. Aku tahu, paman Andre hanya bercanda, tapi kata-katanya membuatku teringat pada masa lalu yang pahit. Andre, yang duduk di sisiku, langsung menggenggam tanganku. Bu Wati menatap paman Andre dengan tatapan tajam. "Andai kamu tahu, seberapa bodohnya aku dulu. Dulu aku memang sombong. Aku buta karena gengsi. Tapi sekarang, aku sadar, Rani adalah menantu terbaik yang pernah ada. Ia mengajarkanku banyak hal. Ia mengajarkanku arti cinta, keluarga, dan ketulusan," katanya dengan suara serius. "Jadi, jangan pernah lagi kamu meremehkan Rani. Karena sekarang, ia adalah segalanya untukku." Paman Andre terdiam. Ia tidak berani menjawab. Aku tersenyum. Aku tahu, Bu Wati tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Ia hanya peduli dengan kebahagiaanku. Dan aku tahu, aku sangat beruntung memilikinya. Malam itu, aku menyadari bahwa aku tidak lagi peduli dengan masa lalu. Aku tidak peduli dengan hinaan atau cemoohan. Aku hanya peduli dengan kebahagiaan yang kumiliki sekarang. Aku memiliki Andre, yang mencintaiku apa adanya. Aku memiliki Bu Wati, yang telah menjadi ibuku yang sejati. Dan aku memiliki calon bayi yang akan membuat hidup kami semakin sempurna. Bulan ke-9 kehamilanku terasa bagai keajaiban. Perutku semakin membesar, dan gerakan calon bayiku semakin terasa nyata. Aku dan Andre menghabiskan banyak waktu di rumah, menanti momen kelahiran. Bu Wati, yang kini resmi menjadi nenek siaga, tak pernah absen menemani kami. Ia sudah menyiapkan semua perlengkapan bayi, mulai dari pakaian hingga mainan. Kamar bayi yang ia hias sendiri terasa hangat dan penuh cinta. Suatu malam, tepat saat kami sedang makan malam, aku merasakan kontraksi pertama. Awalnya aku pikir hanya kontraksi palsu, tapi rasa sakitnya semakin lama semakin kuat. Andre yang melihat wajahku langsung panik. "Rani, kamu kenapa? Ada apa?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Andre, sepertinya sudah saatnya," kataku sambil menahan sakit. Andre langsung menelepon Bu Wati. "Ma, Rani sudah mau melahirkan," teriaknya. Dalam hitungan menit, Bu Wati sudah tiba di rumah kami. Ia terlihat lebih tenang dari Andre. "Andre, jangan panik. Ambil tas perlengkapan bayi di kamar. Rani, ayo kita ke rumah sakit," katanya. Ia mengarahkanku ke mobil dan membantuku masuk dengan hati-hati. Di rumah sakit, proses persalinan berjalan cukup lama. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Andre menggenggam tanganku erat,
membisikkan kata-kata semangat. "Kamu kuat, Ran. Kamu pasti bisa," bisiknya. Buati juga ada di sisiku, mengusap dahiku dan memberiku air minum. Ia tidak lagi terlihat sombong atau angkuh. Ia adalah seorang ibu yang tulus dan khawatir. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya aku mendengar suara tangis bayi. Suara itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. Aku melihat seorang perawat membawa bayi mungil, bersih, dan sehat. Ia diletakkan di dadaku, dan saat itu, semua rasa sakitku hilang. Aku memeluknya erat. Air mataku menetes. Andre mencium keningku, dan Buati menangis bahagia. "Anak kita dia lahir, Ran," bisik Andre. Matanya berkaca-kaca. "Ya, dia lahir," jawabku. Suaraku parau. "Laki-laki atau perempuan?" tanya Buati. "Aku tidak tahu. Aku terlalu bahagia." Andre tersenyum. "Dia laki-laki. Ma. Jagoan papa." Buati langsung mencium pipiku dan perut bayiku. "Selamat, Nak. Selamat datang di dunia, cucu nenek," katanya. Setelah semua proses selesai, kami dipindahkan ke kamar rawat inap. Kami memutuskan untuk menamai anak kami Kevin. Kevin Andrean Wati. Nama Kevin, pilihan Andre. Andrean, dari nama Andre. Dan Wati, dari nama Buati, sebagai tanda terima kasihku atas semua dukungannya. Buati menangis saat mendengar nama itu. "Rani, terima kasih," katanya. "Beberapa hari di rumah sakit terasa seperti surga." Buati tidak henti-hentinya datang, membawa makanan untukku dan Andre, dan juga menjenguk cucunya. Ia bahkan seringkali menginap di rumah sakit untuk memastikan aku dan Kevin baik-baik saja. Ia yang dulu terbiasa dilayani, kini melayaniku dan cucunya. Suatu sore, saat aku sedang menyusui Kevin, Buati masuk dan duduk di sisiku. Ia memandang Kevin dengan mata penuh cinta. "Rani, Mama tahu Mama dulu sangat jahat padamu. Mama meremehkanmu, menghinamu, dan bahkan ingin memisahkanmu dari Andre. Tapi sekarang, Mama sadar, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang," katanya, suaranya parau. Aku tersenyum. "Ma, saya sudah melupakan semuanya. Yang penting, sekarang kita bahagia." Mama bersyukur. Kalau Mama tidak jahat, Mama tidak akan belajar. Dan Mama tidak akan punya cucu yang begitu manis ini, katanya sambil mencium pipi Kevin. Melihatnya, aku menyadari bahwa konflik yang dulu ada telah menjadi pelajaran berharga bagi kami. Hinaan, cemoohan, dan rasa sakit telah berubah menjadi cinta, dukungan, dan kebahagiaan. Aku tidak lagi peduli dengan masa lalu. Aku hanya peduli dengan masa depan yang cerah, dengan Andre, Kevin, dan Buati yang kini telah menjadi keluargaku. Setelah Kevin lahir, hidup kami berputar 180 derajat. Tidur kami tak lagi nyenyak, jadwal makan menjadi tidak teratur, dan rumah kami dipenuhi dengan suara tangisan bayi yang menuntut perhatian. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang tak terduga. Buati, sang ratu sosialita, kini menjadi seorang nenek yang luar biasa. Sejak Kevin lahir, Buati nyaris tinggal di rumah kami. Ia tidak lagi peduli dengan jadwal arisannya yang padat atau acara-acara mewah. Prioritasnya kini hanya satu, Kevin. Ia bahkan seringkali menginap, tidur di sofa, hanya untuk memastikan aku dan Kevin baik-baik saja. Suatu malam, aku terbangun karena suara tangisan Kevin. Aku melihat Andre tertidur pulas. Aku bangkit dari tempat tidur, berniat mengambil Kevin dari ranjangnya. Namun, aku terkejut. Buati sudah lebih dulu berada di kamar bayi. Ia sedang menggendong Kevin, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut, dan menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur yang sudah sangat usang. "Ma, Mama tidak tidur?" tanyaku. Buati menoleh.
Wajahnya diterangi oleh cahaya remang-remang lampu tidur. Mama tidak bisa tidur. Mama ingin melihat cucu mama tidur nyenyak. Jawabnya dengan senyum. Kamu tidur saja, nak. Biar Kevin sama nenek. Aku terharu. Aku tidak pernah membayangkan wanita yang dulunya begitu angkuh dan sombong kini rela terjaga di tengah malam hanya demi seorang bayi. Ia bahkan dengan senang hati mengganti popok Kevin, mencuci botol susunya, dan menggendongnya sepanjang hari. Tangan yang dulunya hanya memegang tas dan perhiasan mahal, kini sibuk dengan popok dan botol susu. Suatu hari, aku melihatnya sedang menggendong Kevin di teras rumah. Ia tidak peduli dengan penampilannya yang sederhana. Ia tidak memakai perhiasan atau riasan. Ia hanya mengenakan daster rumahan. Rambutnya dikuncir seadanya. Ia terlihat sangat bahagia. Ia berbicara dengan Kevin, menceritakan masa mudanya, dan betapa beruntungnya Kevin memiliki orang tua seperti Andre dan aku. Aku mendekatinya. Mama bahagia? Tanyaku. Bu Wati menoleh. Air matanya menetes. Sangat, Rani. Mama tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini. Dulu, Mama sibuk mengejar gengsi dan status. Mama tidak pernah peduli dengan kebahagiaan sejati. Tapi sekarang, dengan kehadiran Kevin, Mama sadar. Kebahagiaan sejati itu bukan uang atau tas mahal, tapi cucu yang Mama bisa gendong dan cium setiap hari. Mama bersyukur. Kamu mengajarkan Mama banyak hal, Rani. Mama bersyukur Tuhan memberiku menantu seperti kamu, katanya sambil memelukku. Tidak hanya berubah secara personal, Bu Wati juga berubah secara sosial. Ia tidak lagi sering menghadiri acara sosialita yang dulu sangat penting baginya. Ketika teman-temannya menelepon, ia akan mengatakan, "Maaf, hari ini saya sibuk. Saya harus menjaga cucu." Ia tidak lagi merasa malu atau gengsi. Ia bangga menjadi seorang nenek. Beberapa dari teman-temannya yang dulu meremehkanku, kini sering datang ke rumah untuk melihat Kevin. Mereka terkejut melihat perubahan pada Bu Wati. Ia tidak lagi membicarakan harga tas atau merek mobil. Ia hanya membicarakan tentang Kevin. Suatu sore, Tante Vina datang. Ia melihat Bu Wati sedang menggendong Kevin. "Wati, kamu kok sekarang jarang arisan? Kamu tidak malu? Gendong cucu dengan daster seperti itu," katanya dengan nada mencibir. Bu Wati menatapnya dengan tatapan tajam. "Vina, aku lebih bangga menggendong cucuku dengan daster ini daripada memakai gaun termahal di dunia. Kebahagiaan itu tidak diukur dari harga, tapi dari cinta." Tante Vina terdiam. Aku tahu, Bu Wati tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia hanya peduli dengan kebahagiaannya. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Ia menemukan pengakuan dari dirinya sendiri. Aku menyadari, konflik yang dulu ada kini telah menjadi pelajaran berharga bagi kami. Hinaan, cemoohan, dan rasa sakit telah berubah menjadi cinta, dukungan, dan kebahagiaan. Aku tidak lagi peduli dengan masa lalu. Aku hanya peduli dengan masa depan yang cerah, dengan Andre, Kevin, dan Bu Wati yang kini telah menjadi keluargaku. Waktu berlalu begitu cepat. Kevin kini sudah berusia 2 tahun. Ia adalah anak yang cerdas, lincah, dan penuh tawa. Rumah kami selalu ramai, dipenuhi tawa dan teriakan gembira. Bu Wati, yang kini dipanggil Nenek Wati oleh Kevin, adalah nenek yang paling bahagia di dunia. Ia seringkali datang ke rumah kami, bukan lagi dengan ekspresi angkuh dan sombong, melainkan dengan wajah ceria dan penuh cinta. Ia akan mengajak Kevin bermain di taman, membacakannya buku cerita, dan bahkan memasak makanan kesukaan Kevin. Aku dan Andre melihat semua ini dengan rasa syukur yang mendalam. Konflik yang dulu menghantui kami kini telah menjadi kenangan manis. Hinaan dan cemoohan yang dulu kudengar dari Bu Wati telah berubah menjadi kata-kata cinta dan dukungan. Kami tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kami hanya peduli dengan kebahagiaan keluarga kami. Suatu sore, saat Andre dan Kevin sedang bermain di taman, aku duduk di teras bersama Bu Wati. Kami minum teh hangat sambil melihat mereka. "Rani, kamu tahu,
Dulu Mama tidak pernah membayangkan kehidupan Mama akan seperti ini, katanya, suaranya lembut. Mama pikir kebahagiaan itu ada di barang-barang mewah, di pesta-pesta mahal, dan di status sosial yang tinggi. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati itu ada di sini. Di sini, bersama kalian. Aku tersenyum. Saya juga, Ma. Dulu saya hanya bermimpi punya restoran. Saya tidak pernah membayangkan akan punya keluarga sebahagia ini. Kamu wanita yang luar biasa, Rani. Katanya, kamu mengajarkan Mama bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari uang, tapi dari cinta, kerja keras, dan ketulusan. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup Mama. Mama juga, Ma. Jawabku. Mama mengajarkan saya untuk lebih menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain meremehkan saya. Mama adalah ibu yang saya butuhkan. Kami berpelukan, dan air mata kebahagiaan menetes di pipiku. Aku tahu, kami sudah melewati banyak hal. Kami melewati masa-masa sulit, masa-masa penuh konflik, dan masa-masa penuh kesalahpahaman. Namun, kami berhasil. Kami berhasil membangun keluarga yang kuat, yang penuh dengan cinta dan dukungan. Cerita tentangku, dari seorang pelayan yang diremehkan menjadi pemilik restoran, telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku sering diundang untuk menjadi pembicara, berbagi ceritaku tentang kerja keras, ketekunan, dan kejujuran. Aku selalu menekankan satu hal, jangan pernah meremehkan orang lain, karena kamu tidak pernah tahu seberapa besar potensi yang mereka miliki. Aku juga sering menceritakan kisahku dan Bu Wati. Aku menceritakan bagaimana ia, yang dulunya sangat sombong, kini menjadi nenek yang paling penyayang di dunia. Aku ingin semua orang tahu bahwa setiap orang bisa berubah. Aku ingin mereka tahu bahwa cinta dan pengampunan jauh lebih kuat dari kebencian dan keangkuhan. Suatu hari, aku dan Andre membawa Kevin ke Le Fleur. Kami duduk di meja favorit kami, dan Kevin bermain dengan mainan favoritnya. Aku melihat sekeliling. Restoranku yang dulu kecil kini telah menjadi sebuah kerajaan. Aku melihat stafku yang bekerja dengan semangat. Aku melihat pelanggan-pelangganku yang bahagia. Dan aku melihat Bu Wati, yang datang dengan wajah ceria dan langsung memeluk Kevin. Aku menyadari, Le Fleur bukan hanya sebuah restoran. Ini adalah tempat di mana aku belajar tentang hidup. Ini adalah tempat di mana aku menemukan cintaku. Dan ini adalah tempat di mana aku menemukan keluargaku. Kisahku berakhir di sini. Tapi kehidupanku tidak. Kehidupanku baru saja dimulai. Aku memiliki keluarga yang utuh, cinta yang tulus, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Dan aku tahu, dengan semua itu, aku bisa menghadapi apapun.